Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Taufik Ahmad Rifai. Pada video sebelumnya, saya bercerita dan berbagi pengalaman menginap di suatu hotel ya. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang aktivitas yang ada di lingkungan kami. Aktivitas apa itu? Ikuti aja yuk kesurannya. Terima kasih. Nah, sebelum saya bercerita mengenai aktivitas tersebut, saya ingin memberi informasi bahwa aktivitas ini berada di lokasi kami yang berada di wilayah RT 06 RW 01 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, di sini lokasi wilayah kami. Dengan luas 7.200 meter persegi, wilayah RT 06 RW 01. Mesin fogging, bensin 3 liter. Ini obat merek Mustang. Solar 10 liter. Jadi aktivitas yang dimaksud adalah penyemprotan demam berdarah atau fogging DBD. Karena di wilayah kami sudah ada yang terkena DBD, oleh karena itu kami sebagai pengurus lingkungan berinisiatif untuk melakukan penyemprotan sendiri. Tentunya sudah berkoordinasi dengan ketua RW dan kelurahan. Kali ini kami mengundang vendor ya untuk melakukan penyemprotan demam berdarah ini. Setiap satu gang 1,5 satu. Kita cari tahu yuk untuk kapasitas pengisian bahan bakar beserta obatnya. Ini kapasitas solarnya berapa nih mas? 5. Ini? 1 liter. 5 liter solar, ini 1 liter ya. Mesinnya mereknya apa nih? Ah? Swingcock ya? Perbandingannya berapa nih sama yang itu Mustang? 5 liter solar berapa liter? 1 liternya ini 50 mili. Oke, semuanya sudah beres. Kita mulai beraksi. Jadi sebelum saya bercerita lebih banyak, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan adalah mencegah terjadinya kembali demam berdarah yang ada di wilayah kami. Sebagai informasi, penyakit demam berdarah atau yang biasa disebut penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, hingga pendarahan ringan. Pada kasus yang parah, DBD dapat menyebabkan penurunan trombosit, kebocoran plasma darah, hingga kematian. Nah, oleh karena itu, sebagai penanggulangan, apa yang kami lakukan adalah untuk mencegah terjadinya demam berdarah.
selain menguras penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, hingga menguras bak mandi, banyak sekali yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah. Karena hal tersebutlah yang membuat nyamuk dapat berkembang biak. Jika kita melakukan itu, maka nyamuk tidak dapat berkembang biak. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, dari mana duitnya nih? Kok bisa melakukan ini? Jadi, selain dari donatur, untuk melaksanakan kegiatan ini, kami tidak membebani warga. Nah, adapun untuk dananya berasal dari sedekah bank sampah yang dilakukan oleh lingkungan yang ada di wilayah kami. Yang pada video sebelumnya sudah saya ceritakan. Dan ini adalah video bank sampah yang sudah saya jelaskan pada konten saya sebelumnya, di mana hasilnya dapat bermanfaat tentunya untuk para warga yang ada di wilayah kami, khususnya di wilayah RT 06 RW 01. Jadi intinya apa yang dilakukan warga akan kembali ke warga, tentunya dalam bentuk sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi warga. Nah, kita kembali lagi ke penyemprotan yang ada di lingkungan ya. Penyemprotan ini dilakukan di setiap gang di wilayah kita, di luar maupun di dalam rumah, tentunya dengan izin warga atau pemilik rumah tinggal. Jika pemilik rumah tidak mengizinkan untuk bagian dalamnya disemprot, maka tidak kami lakukan. Nah, untuk penyemprotan kali ini kami menggunakan obat yang berkualitas ya teman-teman, sehingga tidak membuat licin lantai bagian dalam rumah. Ini pengisian bahan bakar tahap kedua. Setelah itu kita nyalakan kembali untuk dilakukan penyemprotan. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa untuk kegiatan kali ini kami sama sekali tidak membebankan kepada warga. Adapun jika warga ingin memberikan sumbangan, itu akan kami terima dengan senang hati, karena hal itu akan kembali lagi ke warga. Adapun untuk sosialisasi kepada warga sudah kami beritahukan seminggu sebelum melakukan penyemprotan hal ini. Tentunya untuk warga siap bahwa jika rumahnya akan disemprot. Alhamdulillahnya banyak warga yang sangat senang lingkungannya dilakukan penyemprotan. Dan banyak juga warga yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Sebagai informasi, kegiatan penyemprotan ini biasanya kami lakukan 1 tahun sekali. Nah, kita kembali lagi ke penyemprotan kali ini ya. Kali ini penyemprotan dilakukan di gang ya. Bahwa setiap sudut lingkungan selalu kita perhatikan dan kita semprot agar jangan sampai nyamuk Aedes aegypti berkembang biak sehingga menimbulkan penyakit demam berdarah. Pergantian petugas penyemprotan, mungkin petugas yang sebelumnya sudah lelah kali, sekarang ada petugas 2 karena kami menghadirkan 2 petugas untuk melakukan penyemprotan yang ada di wilayah kita. Penyemprotan kali ini kita semprot pada bagian gorong-gorong atau saluran air ya, yang biasanya itu ada jentik-jentik nyamuk. Penyemprotan kali ini dilakukan di jalan besar ya, jalan utama yang berbatasan dengan wilayah lain, RT 4, RW 1, dan RT 3, RW 2. Saran dari saya kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kesehatan itu mahal harganya. Dan ini adalah tahap akhir ya teman-teman penyemprotan yang ada di wilayah kami. Oh iya, satu lagi teman-teman, sekedar mengingatkan, jika di tempat teman-teman ingin melakukan penyemprotan, saran saya adalah selalu menggunakan masker ketika dalam pelaksanaan penyemprotan. Alhamdulillah teman-teman, proses penyemprotan di wilayah kami sudah selesai. Kami beserta para pengurus dan para petugas penyemprotan sedang menikmati makan siang di pos RT 06 RW 01. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga video dan konten saya ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih.